Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas aplikasi integral untuk menghitung pusat massa dan momen inersia dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Luis Hutang. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Adi Daraluku, SNIM H10 2014 dari Kuliah Fisika dan Mata Kuliah Matematika 2. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan. Seperti yang kita ketahui bahwa pusat massa adalah titik di mana seluruh massa sebuah benda dapat dianggap terkonsentrasi untuk analisis geraknya. Jika kita mencari pusat massa dari sebuah batang panjang dengan massa, kita gunakan rumus yang tertera di bawah ini. Dengan dm adalah elemen kecil massa, lambda sama dengan massa per panjang adalah massa persatuan panjang. Karena dm sama dengan lambda dx, maka persamaannya menjadi x cm sama dengan integral lambda dx per integral lambda dx. Sekarang kita lanjut ke momen inersia. Nah, momen inersia adalah ukuran resistensi sebuah benda terhadap rotasi. Jika pusat massa menentukan di mana titik keseimbangan benda, maka momen inersia menentukan seberapa sulit benda itu berputar. Secara matematis didefinisikan sebagai I sama dengan integral R kuadrat dr, dengan R sama dengan jarak elemen massa dm terhadap sumbu rotasi. Untuk batang uniform, kita akan menghitungnya dalam beberapa kondisi, misalnya sumbu di ujung dan di tengah batang. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama itu menentukan pusat massa batang. Yaitu sebuah batang uniform memiliki panjang L sama dengan 10 meter, massa 5 kg, dan diletakkan di sepanjang sumbu X dari X sama dengan 0 hingga X sama dengan L. Tentukan pusat massanya. Nah, contoh soal keduanya juga momen inersia batang berotasi di ujungnya. Sebuah batang uniform memiliki panjang 10 meter dengan massa 5 kg, dan tentukan momen inersia batang terhadap ujungnya. Langkah pertama, kita akan menentukan elemen massa. Karena batang seragam, massanya tersebar merata. Densitas linear atau massa perpanjang yaitu sama dengan massa per L, di mana massanya 5, panjangnya 10, di 5 bagi 10 itu 0,5 kg per meter. Nah, setelah itu elemen kecil massa dm dalam panjang kecil dx adalah dm sama dengan dx sama dengan 0,5 dx. Nah, setelah itu kita akan substitusi ke rumus pusat massa, yaitu dengan rumus SCM sama dengan integral dengan batas bawah 0 dengan batas atasnya 10, X hasil dari ini 0,5 dx per integral batas bawahnya 0, batas atasnya 10, 0,5 dx. Nah, setelah itu kita akan hitung integral, di mana penyebutnya integral dengan batas 0, batas atasnya 10, 0,5 dx sama dengan 0,5 dikali batas atasnya tadi 10 dikurang batas bawahnya 0 sama dengan 5. Sedangkan pembilangnya integral dengan batas bawah 0, batas atasnya 10, X 0,5 dx sama dengan 0,5 integral batas bawah 0, batas atasnya 10, X dx. Nah, setelah itu kita akan gunakan rumus integral dasar, yaitu integral X dx sama dengan X kuadrat per 2. Jadi 0,5 kali X kuadrat per 2 dengan batas bawahnya 0, batas atasnya 10
sama dengan 0,5 kali 100 bagi 2 kurang 0 sama dengan 0,5 kali 50 sama dengan 25. Terus angka keempat kita akan hitung SCM nya. Jadi XCM sama dengan 25 bagi 5 sama dengan 5 meter. Nah, ini adalah grafik pusat massa untuk contoh soal pertama tadi, di mana batang berada di antara X sama dengan 0 dan X sama dengan 10, atau digambarkan sebagai garis coklat. Nah, pusat massanya ada di X sama dengan 5 meter yang ditandai dengan titik merah. Nah, dari grafik ini kita bisa melihat bahwa pusat massa berada di tengah batang. Ini sesuai dengan perhitungan kita sebelumnya. Kita masuk dengan contoh soal kedua, yaitu tentang momen inersia. Nah, secara matematis momen inersia itu didefinisikan sebagai I sama dengan integral R kuadrat per dm. Nah, di mana R adalah jarak tiap elemen massa terhadap sumbu putar dan dm adalah elemen kecil dari massa batang. Untuk batang seragam yang diputar di ujungnya, rumus momen inersianya sudah diketahui, yaitu I sama dengan sepertiga ml pangkat 2. Nah, setelah itu kita akan substitusi nilai yang diberikan dalam soal, di mana I sama dengan sepertiga. Yang diketahui tadi M-nya 5 kali 5 kali 10 pangkat 2 sama dengan sepertiga kali 5 kali 100. Jadi 500 bagi 3 sama dengan 166,67 kg meter kuadrat. Nah, ini untuk grafik contoh soal nomor 2, di mana batang vertikalnya dengan panjang L sama dengan 10. Sumbu rotasinya berada di ujung bawah batang. Nah, anak panahnya melingkar menunjukkan arah rotasi. Nah, momen inersianya ditunjukkan sebagai distribusi massa terhadap sumbu rotasi atau massa yang lebih jauh dari sumbu berkontribusi lebih besar terhadap momen inersia. Nah, ini adalah grafik batang yang diputar di salah satu ujungnya, sesuai dengan konsep momen inersia yang telah kita bahas. Nah, grafik ini menunjukkan bahwa semakin jauh massa dari sumbu putar atau ujung batang, semakin besar kontribusinya terhadap momen inersia.